Pamekasan, Sragen, Jawa Tengah yang mengalami kondisi obesitas cukup ekstrim. Beratnya mencapai 165 kg. Nah, ini kondisi Obesitas dengan berat badan hingga 200 kg di Tangerang, Banten dievakuasi ke RSM Jakarta. Korban kesulitan berjalan lantaran kedua kakinya mengalami pembengkakan. Sragen, Jawa Tengah memiliki berat badan mencapai 165 kg karena sulit bergerak. Obesitas merupakan kondisi kesehatan yang ditandai dengan adanya kelebihan lemak. Di Indonesia, obesitas sudah cukup meningkat, terutama di daerah perkotaan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dikarenakan obesitas dapat memicu adanya penyakit kronis seperti jantung, hipertensi, indeks massa tubuh di atas 30 dengan IMT normal berada di antara 18 sampai 24, serta kelebihan lemak tubuh yang berlebihan, terutama di sekitar perut. Jika tidak ditangani dengan baik, obesitas dapat mengurangi kualitas hidup dan harapan hidup seseorang. Penanganan obesitas membutuhkan pendekatan komprehensif, termasuk perubahan gaya hidup, penggunaan obat-obatan, dan terkadang prosedur medis. Upaya penanganan obesitas sangat penting untuk mencegah komplikasi kesehatan yang serius dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab obesitas. Yang pertama adalah gaya hidup yang tidak sehat. Salah satu faktor utama penyebab obesitas adalah gaya hidup yang tidak aktif atau kurangnya aktivitas fisik. Banyak dari kita menghabiskan waktu berjam-jam duduk depan komputer atau televisi tanpa bergerak yang cukup. Kedua, pola makan yang tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat juga menjadi faktor penyebab utama obesitas. Konsumsi makanan tinggi kalori, gula, dan lemak jenuh dapat menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh. Tiga, faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik juga berperan dalam risiko obesitas. Jika orang tua atau anggota keluarga kita memiliki riwayat obesitas, kemungkinan kita juga berisiko lebih tinggi. Selain itu, lingkungan tempat tinggal kita juga dapat mempengaruhi kebiasaan makan dan aktivitas fisik kita. Yang keempat adalah kurang tidur dan stres. Kurang tidur dan stres juga bisa berkontribusi pada kenaikan berat badan. Tidur yang tidak cukup dapat mengganggu hormon yang mengatur nafsu makan, sedangkan stres dapat membuat kita mencari kenyamanan dalam makanan. Selain berbagai dampak kesehatan, obesitas juga dapat membawa konsekuensi lain dalam kehidupan seseorang. Secara psikologis, obesitas sering dikaitkan dengan rendah diri, depresi, dan stigma sosial. Orang dengan obesitas seringkali menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil di tempat kerja, sekolah, atau dalam interaksi sosialnya. Hal ini dapat memperburuk kondisi mental dan emosional mereka. Selain itu, obesitas juga dapat menimbulkan masalah finansial akibat biaya pengobatan kesehatan yang tinggi. Berbagai tantangan ini dapat mempersulit upaya penderita obesitas untuk menjalani gaya hidup yang sehat dan mencapai berat badan yang ideal. Pendekatan holistik yang melibatkan dukungan medis, psikologis, dan sosial sangat diperlukan untuk membantu individu dengan obesitas untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang obesitas dan pendekatan penanganan yang komprehensif, ada harapan yang terus berkembang bagi mereka yang berjuang melawan kondisi ini. Kemajuan dalam bidang medis, teknologi, dan pemahaman gaya hidup sehat telah membuka jalan bagi penanganan yang lebih efektif. Tidak hanya fokus pada penurunan berat badan, namun juga pada peningkatan kesejahteraan mental dan fisik secara keseluruhan. Banyak program kesehatan dan layanan pendukung kini tersedia untuk membantu individu mencapai tujuan jangka panjang mereka, termasuk konseling gizi, program latihan yang disesuaikan, dan terapi kognitif perilaku. Dengan dukungan yang tepat dan komitmen untuk mengubah pola hidup, mereka yang mengalami obesitas dapat meraih hasil yang positif dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik.
Pertama, mengubah gaya hidup ke arah yang lebih sehat. Ini mencakup memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti buah, sayur, dan sumber protein, serta mengurangi asupan makanan tinggi lemak, gula, dan garam. Selain itu, rutin melakukan aktivitas fisik selama 30 menit per hari juga sangat direkomendasikan. Kedua, mendukung kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan pengendalian obesitas. Misalnya, dengan memenuhi aturan pembatasan pemasaran dan iklan untuk makanan dan minuman yang tidak sehat. Selain itu juga kita bisa mendorong industri pangan untuk memproduksi dan memasarkan makanan yang lebih sehat. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat. Kita perlu lebih giat lagi dalam menyebarluaskan informasi mengenai bahaya obesitas serta pentingnya pola hidup sehat. Kampanye dan advokasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat juga dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, untuk mendorong upaya tersebut, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan obesitas. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik dan komprehensif. Selain itu, ketersediaan dan akses terhadap makanan sehat juga menjadi salah satu faktor utamanya. Pemerintah dan pemangku kepentingan lain perlu bekerjasama untuk memperbaiki distribusi dan harga makanan bergizi, terutama pada daerah-daerah terpencil. Pada akhirnya, mengatasi masalah obesitas membutuhkan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak, pemerintah, swasta, masyarakat, dan juga kita selaku individu. Dengan sinergi yang baik, kita yakin bisa mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari ancaman obesitas. Nah, itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan bersama-sama. Ayo mulai lakukan perubahan dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Semoga Indonesia bisa segera terbebas dari ancaman obesitas.